Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ratusan warga dapat bantuan air bersih. Seorang warga di Solo berhasil membudidayakan kambing etawa di daerahnya dan telah berhasil memproduksi susu kambing setiap hari. Seorang warga di Solo berhasil membudidayakan kambing etawa di daerahnya. Bahkan, dalam waktu 3 tahun menggeluti usaha ini, ia sudah berhasil memproduksi susu kambing setiap harinya. Hal ini tentunya merupakan sebuah peluang usaha yang menjanjikan bagi dirinya. Beginilah keseharian Dasril, salah seorang peternak kambing etawa di kandang miliknya, di Jorong Ayange Sonsang, Kenagarian Cupa, Kecamatan Gunung Talang. Di tempat ini, Dasril sibuk dengan aktivitas kesehariannya, seperti memberi makan, memerah susu, serta membersihkan kandang kambing etawa miliknya. Kambing yang ada di kandang seluas 20 meter persegi itu berjumlah 18 ekor, yang membutuhkan perhatian dan perawatan serius agar dapat terus berkembang. Dasril memulai usaha beternak kambing etawa ini sejak tahun 2021 lalu, dengan 4 ekor kambing betina dan seekor kambing jantan. Berkat kegigihan, ketekunan, dan tekad yang kuat, saat ini kambingnya berkembang dan bahkan telah berhasil memproduksi susu kambing sebanyak 1,5 hingga 2 liter perharinya. Kambing ini kan buntingnya cuma 5 bulan. Masa pemeliharaan anak itu 3 bulan. Setelah itu dia bisa dipisahkan dari induknya. Nah, di saat itu kita bisa mengambil susu kambing. Ini dia bisa menghasilkan 1 liter 1/4 satu hari. Jadi pagi kalau kita mau perah dapat setengah liter, sorenya juga kita bisa mendapatkan setengah liter. Ketertarikannya menggeluti usaha beternak kambing etawa ini karena ada prospek dan peluang usaha yang sangat menjanjikan, terutama dari hasil produksi susu kambing yang dijualnya dengan harga Rp80.000 per liternya. Dasril berharap usaha beternak yang dilakukannya ini bisa terus berkembang. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Berapa kalinya tuh? Berapa kali yang? 3 kali dari Seorang pria yang berprofesi sebagai sopir tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak korban duduk di kelas 3 sekolah dasar hingga menjadi pelajar SMP dan berusia 14 tahun. Untuk melampiaskan nafsu bejatnya, tersangka selalu mengancam korban apabila tidak dilayani. Perlakuan bejat itu dilakukannya berkali-kali. Korban tidak bisa menolak karena selama ini ayahnya dikenal temperamen dan kerap melakukan kekerasan di rumah. Kejadian ini bermula saat korban masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Saat itu, sepulang sekolah, korban tertidur dan tidak mengenakan baju di kamar. Kondisi rumah saat itu sepi. Di bawah ancaman, sekaligus takut kepada sang ayah yang terkenal pemarah, korban hanya bisa pasrah dan menurut atas perbuatan biadab itu. Kasus ini terungkap setelah ibu korban melihat perubahan putrinya. Setelah didesak, akhirnya sang putri menceritakan kisah pilunya. Ibunya yang kaget dengan pengakuan anaknya itu melaporkannya ke polisi. Untuk korban inisial dia sudah kita lakukan pemeriksaan dan menurut keterangan korban pelaku ini melakukan perbuatannya sejak kelas 4 SD sampai sekarang ini. Untuk sementara dari keterangan pelaku
dan keterangan dari korban, memang korban ini sempat diancam dan tidak akan diberi uang belanja kalau seandainya korban tidak mau melayani nafsu dari orang tua kandungnya ini. Kini, pelaku masih diperiksa secara intensif oleh polisi di Mapolres 50 Kota. Polisi segera melengkapi berkasnya agar bisa diadili di pengadilan. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pencuri sepeda motor di daerah Padang Selatan, Kota Padang. Budi, berusia 46 tahun, warga Lubuk Begalung ini ditangkap petugas tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi, polisi mengembangkan kasusnya untuk mencari barang bukti. Sebuah sepeda motor hasil curiannya disita polisi dari teman pelaku yang mengaku kepada polisi jika sepeda motor tersebut dibelinya seharga Rp1.000.000. Penangkapan pelaku atas laporan korban yang kehilangan sepeda motornya di daerah Dado Tunggul Hitam pada bulan Februari yang lalu saat terparkir di depan rumahnya. Setelah kita menerima laporan masyarakat, yaitu laporan pencurian sepeda motor di bulan 2, kita melaksanakan penyelidikan lapangan dan akhirnya tim dapat mengetahui atau mengidentifikasi sebagai pelaku. Setelah tim kita di lapangan mendapat informasi, kemudian tim melakukan penyelidikan dengan cara memancing ke luar dengan barang bukti yang dicurinya. Kini, Budi masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin mengetahui sepak terjangnya dalam kasus pencurian sepeda motor. Pasalnya, polisi yakin pelaku telah beraksi berulang kali. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.